Halo Sobat Lepi, balik lagi bareng kita Lensa Kopi. Kali ini kita bakal mampir nih ke coffee shop yang bisa dibilang eksis di kalangan mahasiswa. Coffee shop ini bernama Siklus Coffee, terletak di Jalan Flamboyan 2 nomor 31 Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Range harga dari coffee shop ini mulai dari 12 ribuan sampai 25 ribuan. Menunya juga dijamin bervariatif dari kopi, non-kopi, sampai mocktail. Dijamin Sobat Lepi gak bakal bosen buat mampir ngicipin semua menunya. Siklus Kopi dilengkapi dengan ruang indoor dan outdoor. Jadi buat sobat yang suka ngopi sambil kena angin sepoi-sepoi, jangan takut buat nongkrong di sini. Ruangan indoornya juga dilengkapi dengan AC dan colokan listrik. Cocok buat Sobat Lepi yang pengen gas tapi suasana yang santai sambil nongkrong. Pada kesempatan kali ini kita juga bakal ngobrol santai nih bareng owner Siklus Kopi. Habis itu kita juga bakal review atau icip-icip beberapa minuman yang ada di Siklus Kopi. So, jangan sampai kelewatan dan stay tune sampai akhir tayangan. Dulu nama aku Rizky Anwarin, biasanya aku dipanggil sama teman-teman Rizky. Untuk aku sendiri tuh lahir di Banjarmasin tahun 2003, tanggal 29 Maret 2003. Terus aku sendiri itu sekarang lagi kuliah di Universitas Lambung Mangkurat. Untuk jurusannya aku jurusan ilmu komunikasi. Seperti mahasiswa pada umumnya, cuman di umur aku yang mahasiswa ini aku coba usaha untuk membuka satu peluang kerja lah untuk teman-teman kan, karena aku sendiri tuh dari lulusan SMA 5 dan teman-temanku tuh banyak yang cari kerjaan gitu kan. Terus aku sendiri tuh juga bingung mau kerja apa ketika aku lulus nanti. Jadi sebelum aku lulus aku mau buka usaha sendiri deh kayak gitu kan, supaya bisa bantu teman-teman, terus bisa jadi tempat untuk kenal teman satu sama lainnya juga. Dan aku punya hobi tuh main basket. Oke. Untuk Siklus Cafe ini sendiri itu sejak kapan kakak mulai merintis usaha tersebut? Kalau ngerintis ya, mungkin akan aku bagi dua ya. Okay. Yang pertama itu dari pikiran dulu. Aku mikirin Siklus dari Desember 2021. Jadi mikirin konsep, cari modal, terus nge-riset minumannya, terus mau nentuin tema kopi yang kita pakai nanti apa. Itu dari Desember, terus eksekusinya itu di bulan Januari awal. Jadi Januari awal tuh renovasi tempat, terus pesan meja, terus fiksasi lagi minuman-minuman yang mau dijual apa gitu kan. Terus cari bubuk minuman terbaik, konsul juga sama kopi shop lain. Terus baru di tanggal 2 Februari 2022 kemarin itu resmi opening. Jadi kurang lebih 3 bulan deh ngerintisnya ya. Kalau untuk masalah modal itu memang setengahnya dari orang tua, tapi setengahnya juga dari aku gitu. Oke, berarti sudah sekitar 10 bulanan dari awal resmi dibuka ya kafe ini. Yeah. Ide yang mengawali tadi karena kakak merasa teman-teman kakak di lingkungan itu bingung mau kerja apa. Terus kakak sendiri juga menyiapkan diri kakak untuk nanti ketika lulus nggak bingung lagi nih mau kerja di mana, tapi sudah punya usaha sendiri untuk di kafe, di Siklus Cafe ini. Oke. Terus kalau dari awal merintis itu kakak itu seorang diri atau punya karyawan, teman, atau kayak gimana tuh kak? Kalau sejarah awal ngerintisnya itu sebenarnya aku nggak sendiri ya. Aku punya teman dekat 2 orang yang memang, yang satu teman dari SMP, jadi udah temenan saat itu aku buka coffee shop ini awal masuk kuliah. Jadi kurang lebih udah 7 tahun temenan. Terus satu temannya lagi itu dari SMA kelas 10. Jadi kurang lebih udah 4 tahun lah temenan kan sama dia. Terus kami iseng aja nih awalnya kan, kayak sering nongkrong lah setiap malam minggu bertiga di rumah. Terus ngomongin kan masa depan nih, karena kita udah kuliah nih kan, bingung mau kerja apa nantinya. Terus lihat teman-teman juga susah dari kerjaan gitu kan. Terus terlintas aja gitu di pikiran, kenapa kita nggak bikin usaha aja gitu. Cuman usahanya tuh bukan yang joinan, karena kalau misalkan joinan kan kita udah banyak lihat ya, kalau joinan itu orang-orang nggak bisa konsisten sama omongan dia di awal. Jadi cari jalan nih gimana caranya supaya kita udah lama nih temenan gitu kan, nggak usah cekcok lah masalah kerjaan gitu. Jadi akhirnya
aku yang modal, teman-temanku yang bantu untuk ngide. Jadi untuk nama siklus ini sendiri itu awal pertama kali bukan siklus namanya, tapi namanya Apa Adanya Kopi sama Relasi Kopi. Nah awalnya cuma 2 nama itu, cuman setelah dipikir-pikir lagi kita nemuin nih arti dalamnya apa gitu kan, relasi kopi. Karena semua kopi shop di Banjar kan ya pasti dapat relasi lah kan. Terus untuk Apa Adanya Kopi itu juga gimana ya, kalau misalnya Apa Adanya Kopi ntar seterusnya kan apa adanya aja gitu, nggak ada di upgrade. Jadi akhirnya nyeletuk nih satu teman, siklus bagus katanya kan. Terus kami pikir nih berdua, oh ya bagus, terus artinya apa gitu kan. Jadi kami pikir arti siklus itu penting banget dalam kehidupan, karena siklus ini kan gak cuma dalam satu hal doang ya. Siklus itu ada siklus kehidupan, siklus keuangan, siklus percintaan kita juga. Jadi makanya dari situ kayak siklus ini tuh nggak bisa lepas dari kehidupan kita. Dan di siklus ini juga kita bisa ketemu sama orang-orang baru. Kita nggak ngelupain nama-nama di sebelumnya. Kan dulu kan mau relasi kan, gimana caranya siklus ini bisa jadi tempat relasinya orang-orang yang banyak gitu. Dan akhirnya goals kita tercapai sih kalau relasi ya, karena di sini tuh kita yang memang awalnya nggak kenal satu sama lain jadi kenal sama orang ini, kenal sama orang itu. Jadi bisa dibilang aku ngerintisnya bertiga. Kira-kira yang selama ini kakak rasakan mungkin kendala ketika usaha ini sudah berjalan dan itu sempat mungkin membuat kakak gimana nih usahanya masih bisa lanjut atau enggak, itu ada nggak kakak mengalami dan gimana kakak menghandle itu? Kalau masalah itu pasti ya, setiap orang yang punya usaha itu adalah pemasukan. Jadi pemasukan itu kemarin sempat kita kan buka di new normal ya, masa pandemi ke masa normal gitu, transisinya. Nah di situ tuh kita agak susah ya, karena kita menjangkau pasar dan menjangkau orang pun untuk nongkrong lagi tuh susah. Karena orang masih pada takut gitu nongkrong lagi. Terus kan waktu itu masih ada PSBB malam-malam, jadi kita nggak bisa buka sampai malam. Terus pemasukan juga turun, apalagi di musim hujan gitu kan. Karena di daerah kita buka coffee shop ini tuh emang daerah banjir gitu. Terus kita mikir nih gimana caranya orang-orang tetap datang walaupun hujan, walaupun banjir. Mungkin sampai sekarang yang masih aku cari solusinya itu ya, kalau udah hujan, kalau udah banjir tuh gimana solusinya aku masih belum dapet. Karena setiap banjir, setiap hujan tuh pasti orang-orang kan kayak malas aja stop kesini gitu kan. Masalah lainnya itu biasanya masalah di bengkaknya modal kali ya. Jadi di awal-awal namanya nggak pernah punya pengalaman bikin coffee shop, itu kan kita asal-asalan nih pilih bahan. Tapi seiringnya kita pahamin gitu bahan-bahan yang kita pakai itu ternyata emang meledak banget. Terus pemakaiannya juga over banget. Jadi di situ aku coba untuk ganti bahan dengan bahan yang lain yang jauh lebih murah tapi nggak mengurangi sih kualitasnya sendiri. Terus untuk di sini aku juga ngatur pengeluaran beansnya berapa, susunya berapa. Jadi emang udah terkontrol aja gitu. Jadi kalau dari aku sih untuk penyelesaian masalahnya kita identifikasi dulu gitu kan. Masalah apa sih yang lagi dihadapin, kayak yang krusial, modal, pemasukan, terus marketing kita, itu kan krusial banget tuh. Nah kemungkinan itu bisa dibahas tuh. Kalau kamu nggak mau bahas sendiri, kita bisa nih, kita punya karyawan, jadi kita bisa bahas sama karyawan itu. Jadi aku sering ngadain rapat, mana caranya kita bisa nyelesain beberapa masalah yang udah kita identifikasi ini gitu. Terus dari mereka juga kasih saran gitu kan, dan saran mereka juga bagus-bagus lah. Kita kan ya sebagai atasan terima gitu kan, karena mereka udah ikut berkontribusi ya dalam hal pikiran lah, ide, pikiran untuk mengembangkan dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi itu tadi. Oke, lumayan panjang juga perjalanan dan nggak yang semudah kuliah sambil kerja, nggak yang semudah. Nggak, kan orang-orang lihat cuma dari depannya doang kan, kayak iya enak ya punya coffee shop, bisa temenan di situ. Padahal kan kita punya coffee shop kayak lu nggak mikirin gitu, gue ngehandle-nya kayak gimana gitu kan. Oke, nah untuk coffee shop ini sendiri jam operasionalnya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kita jam operasionalnya itu dari jam 11.30 atau setengah 12 siang sampai jam setengah 11 malam. Oke, pernah nggak tuh mungkin karena orangnya lagi rame nih, biasanya kan mahasiswa nih kalau udah terlanjur nongkrong merasa rame tuh suka lupa sama waktu. Nah itu ngelebihin jam operasional kakak, itu pernah nggak kejadian kayak gitu kak? Pernah. Nah jadi gitu, aku kan udah nebak nih, kalau ini kan daerah mahasiswa ya. Iya. Pasti banyak mahasiswa yang nongkrong dan lupa sama waktunya.
Tapi aku mau beda dari kopi shop lain, karena kalau kopi shop lain kan formal banget, jadi kayak lebih, misalkan nih udah jam 10:30 udah waktunya tutup nih kan, kita tetap closing, kita tetap angkat meja, tetap matiin lampu, cuman kita nggak bakal negur, kita bakal puas-puasin aja pelanggan stay di sini gitu, karena aku sendiri kan yang mungkin barista bisa aku pulangkan duluan, tapi aku yang jaga sampai customer pulang, bahkan ada yang sampai jam 1, sampai jam 2 gitu, karena menurutku gimana ya, aku di posisi mereka yang asik temenan, lupa sama waktu. Kalau misalkan dibubarin kan kayak nggak enak aja gitu kan, kayak ih kok tutupnya cepet banget gitu. Nah aku mau ngasih privilege nih ke orang-orang, buat kalian yang suka temenan lupa waktu, ya udahlah datang aja gitu ke sini, karena mungkin kita nggak bakal negur, karena orang pasti punya kesadaran gitu kan, kayak kesian nih orangnya udah nunggu lama, dia pasti bakal pulang malam gitu, apalagi kalau baristanya cewek kan. Jadi aku bebasin aja sih sebenarnya. Tapi ya itu, kalau misalkan udah lewat dari jam operasional, aku yang bakal jaga sendiri. Kayaknya hal tersebut malah bikin daya tarik tersendiri buat orang-orang yang pernah nongkrong di sini, karena mereka jadinya merasa gak ada diusir, gak ada apa, otomatis gak ada kesan gak enak gitu, gak nyaman dari mereka, malah mereka balik lagi, malah ngajak lagi teman-teman yang lain, walau sampai lupa waktu, dan membuat kakak harus mengeluarkan waktu ekstra untuk jaga di sini, tapi ya gak apa-apa, atau impactnya baik, atau mereka balik lagi kayak gitu, bawa-bawa temen yang lain, semakin rame kayak gitu. Untuk menu unggulannya sendiri di sini nih apa tuh Kak? Yang unggulan banget deh. Kalau unggulan di sini tuh ada 2 minuman ya yang aku lihat ya. Yang pertama itu kopi karamel, itu banyak banget orang suka sama kopi karamel ini. Terus untuk non kopinya tuh cookies and cream. Jadi pokoknya kalau cookies and cream udah stok gitu kan, orang pasti kayak ada nyariin cookies and cream. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan cookies and creamnya stoknya habis, orang pada nyariin kapan sih ngestok lagi gitu. Oke, berarti 2 menu andalan dari cafe shop ini ya, 2 menu itu tadi yang kopi karamel sama cookies and cream. Sebenarnya ada lagi sih 2 ya. Bisa dibilang itu 2 yang emang sering banget aku dengar orang-orang minta. Tapi kalau yang 2-nya lagi itu mocktail kita. Mocktail kita tuh ada Blitz sama Green Mojitos. Tapi orang lebih kenal sama Green Mojitos karena memang harganya lebih ramah ya dibandingkan Blitz gitu. Jadi orang-orang tuh kalau misalkan panas gitu kan, kalau cookies and cream gak ada, ya kita larikan ke mocktail itu tadi. Nah kita sini ciptain mocktail yang memang campurannya lebih dari 5 sirup. Jadi rasa yang muncul di lidah itu kayak beda lah dari kopi shop lainnya. Kalau kopi shop lain kan mungkin rasanya orange ya, rasa jeruk yang ditonjolin. Tapi kalau di sini tuh rasa yang emang benar-benar nggak ketebak aja gitu. Itu sih yang suka aku bikin di sini tuh, rasa yang nggak ketebak tapi bisa diingat sama orang lain. Jadi orang inget rasa itu cuma ada di sini kayak gitu, karena beda dengan di coffee shop yang lain. Sekarang pesan kakak deh untuk para mahasiswa yang takut memulai usaha ataupun kayak ya masih ragu-ragu lah mau kuliah sambil kerja, itu apa tuh Kak pesannya? Mungkin yang aku lihat ya dari teman-teman aku yang mau punya coffee shop dan dari aku sendiri, takutnya di awal tuh adalah kurangnya modal gitu kan. Sebenarnya modal tuh nggak ngejamin majunya atau suksesnya usaha kalian gitu. Karena zaman sekarang, percaya sama aku, itu yang paling ngejamin tuh adalah relasi. Jadi ketika kalian punya banyak relasi, mau tempatnya sekecil apapun, sekurang apapun, tapi kalau kalian memang orangnya friendly, punya relasi, itu pasti rame coffee shopnya gitu. Dan gimana ya, kalau kita punya usaha itu memang harus sabar, nggak bisa langsung yang bagus gitu kan, tapi kita cari tahu dulu, kita cari market pasar dulu, kita cari temen dulu yang bisa ngepromosiin coffee shop kita gitu, terus kita cari orang lain lagi buat orang-orang kenal. Itu emang perlu waktu gitu. Jadi pesan aku buat yang mau bikin usaha nih ya di luar sana, itu ya pede aja gitu kan, kayak modal kamu segimanapun ya udah pakai aja modal segitu gitu, karena dari modal kecil itu pasti bisa berkembang kalau misalkan kita konsisten. Yang penting kamu rela untuk bagi 3 hal, pikiran, fisik, sama waktu. Yang paling susah tuh itu ya, pikiran, fisik, waktu. Itu susah banget untuk dikonsisten. Itu aja sih. Itu tadi pesan dari kakak ya. Mudah-mudahan usaha cafe shop Siklus Cafe ini bisa semakin berkembang. Amin. Dan mudah-mudahan lah hal-hal baik selalu datang ke cafe shop ini ya. Amin. Thank you Kak atas kesempatannya untuk kami datang ke sini dan mewawancara Kakak. Ya, semoga nggak jerah lah nanti kalau ada yang datang lagi mau ngeliput atau apa. Mudah-mudahan bisa jadi ajang untuk marketing juga nih buat
cafe shop ini supaya semakin dikenal sama orang. Makanya aku suka kan kalau misalkan Iya. orang ada mau penelitian gitu kan sekali marketing aja gitu. Nah itu tadi hasil ngobrol santai bareng owner Siklus Kopi. Kali ini kita bakal review nih salah satu minuman yang jadi favorit Siklus Coffee. Jadi kali ini kita lagi ada di Siklus Kopi. Kita di sini memesan beberapa minuman favorit di sini. Oke, jadi ini ada 2 jenis yang termasuk favorit dari Siklus Kopi. Yang pertama ini ada yang hotnya yaitu Signature Siklus. Jadi khas dari Siklus Kopi ini. Selain itu ada juga yang non kopinya. Salah satunya yaitu Ini termasuk minuman favorit atau best seller di sini. Cookies and cream ini percampuran antara susu dan cookies yang di blend menjadi satu. Jadi kita mau coba dulu ya, mungkin pertama dulu. Jadi ini signature siklusnya, yaitu yang hot. Boleh coba dulu ya. Jadi untuk yang rasa kopinya ini berbeda dengan yang lain. Dasarnya untuk cenderungnya lebih banyak sedikit gula, namun ya dengan kata lain bisa dinikmati oleh para pecinta kopi tentunya ya. Oke, ini untuk yang kopi hotnya. Kalau yang desain krimnya gimana kayaknya? Untuk cookies and cream di sini lebih cenderung rasa susu dan rasa cookiesnya itu kurang berasa karena di sini juga dari warnanya aja warna susu. Ya, jadi maksudnya itu kan lebih banyak susunya. Kalau dibanding dari kopi-kopi shop yang lain ini beda karena lebih banyak susu dan cookiesnya nggak berasa. Ya, itu untuk review jujurnya dari Yami mengenai rasa dari cookies and cream dan signature siklusnya. Tentu saja kalau untuk recommended bagi kami tentunya yang hotnya ya mungkin ya, karena cenderung kita kalau untuk ke kafe pasti mencarinya ada kopi. Jadi yang siklus signature-nya bisa menjadi rekomendasi teman-teman jika kalau ingin berkunjung di Siklus Coffee, karena banyak lagi selain dari 2 jenis yang difavoritkan ini, ada dari matcha latte ataupun yang non kopi hingga yang kopinya. Jadi teman-teman bisa nih mencoba di Siklus Coffee. Jadi gimana Sobat Lepi? Kalau dari aku sih nongkrong di sini suasananya enak dan kopinya memang nggak bisa diragukan lagi. Buat Sobat Lepi langsung aja ajak temen-temennya buat nongkrong di Siklus Kopi. Pas banget nih buat melepas penat habis berkegiatan seharian. Gak berasa nih kita udah di penghujung acara. Buat Sobat Lepi jangan sampai kelewatan review coffee shop cuma di Lensa Kopi. See you. Halo semuanya, buat kalian yang mau cari cewek, mau cari teman, mau cari relasi, buruan deh datang ke Siklus Kopi ya, karena aku jamin barista-barista di sini juga orang-orang yang datang ke sini semuanya pada friendly dan minuman-minumannya nggak bakal ngecewain lidah kalian. Kami tunggu di Siklus Kopi.